warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji syukur tentunya bagi Allah Rabb semesta alam yang sampai hari ini, sampai pagi ini selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua, wabil khusus nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat ini kita bisa melakukan semua aktivitas kita. Lagi-lagi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan dikira sehat ini adalah hal yang sepele. Karena dengan kesehatan ini kita bisa melakukan semua aktivitas kita, dari aktivitas ibadah yang namanya sholat, dari aktivitas ibadah yang namanya bekerja, dan yang lainnya. Artinya apa? Sehat ini adalah hal yang sangat utama, dan saat ini ketika Allah memberikan kepada kita nikmat tersebut, maka menjadi kewajiban kita adalah harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga kesehatan kita agar senantiasa tetap sehat. Itu bentuk syukurnya. Salat bertasawuf semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah kita, saudara kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini di yaumil akhir nanti mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui syafaatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama-tama yang saya hormati guru kita Ustaz Toka Jaya Sendika, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diistiqomahkan dalam dakwahnya, dikaruniakan ilmu yang bermanfaat, harta yang barokah, dan apapun yang dilakukan beliau kita doakan Allah mudahkan semuanya, yang nanti mendapatkan pertolongan dari Allah melalui syafaatnya daripada Rasulullah SAW, dan di akhir kehidupannya kita doakan semoga beliau diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Begitu juga dengan ketua DKM kita Bapak Anur Rahman dan para sesepuh serta tokoh masyarakat yang di Taman Agus Subur ini, semoga Allah mudahkan semua urusannya, semua aktivitasnya, dan diberikan apapun yang menjadi cita-citanya, dan dimudahkan semua prosesnya, baik dari ibadah ataupun bekerja dan yang lainnya. Mudah-mudahan di akhir hayatnya, di akhir kehidupannya, kita doakan semuanya diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, tujuannya hanya satu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi apapun yang kita kerjakan saat ini, kemarin ataupun besok, tidak lain tujuannya adalah satu, yaitu menjalankan perintahnya Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada perintah yang lain. Jadi duduknya kita hari ini niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita lakukan niatkan semua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minumnya kita enggak pada dikasih minum tuh ya. Jadikan air yang di depan bapak-bapak ini semua menjadi proses untuk amal solehnya bagaimana. Maka pada saat minum niatkan minumnya ini karena Allah. Bagaimana niat karena Allah? Padahal minum ini ya sedang tinggal dimasukkan ke mulut gitu ya umumnya. Tapi ketika kita berbicara minum ini kalau kita niatkan karena ibadah kepada Allah, maka apa yang kita kerjakan hari ini pun tercatat sebagai amal soleh juga. Bagaimana cara kita memegang air minumnya, dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri?
Bagaimana kita memasukkan ke mulut kita dengan bismillah atau tanpa bismillah. Bagaimana ketika air minum ini sudah masuk ke tubuh kita, kita syukuri atau tidak. Ini semua akan membedakan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah atau tidak. Jadi pada hari ini materi kemarin gempur penyakit dengan treatment mata hati. Nah, bagaimana nih kaitannya penyakit digempur dengan treatment mata hati? Karena banyak penyebab penyakit ini setelah kita amati itu tidak lain penyebabnya adalah urusan hati, urusan kolbu, urusan cara pandang. Nah, akhirnya apa? Ini yang membuat jasa dia kita menjadi bermasalah. Contoh sederhana, misal kita hidup di perumahan. Nah, ini kan orang perumahan semua, maka kita kasih contoh yang mudah aja. Hidup di perumahan, kita masing-masing punya bak sampah di depan rumahnya. Padahal ada petugasnya kan, yang nantinya akan ngambil sampah kita dan akan dibawa ke tempat pengumpul sampahnya. Nah, tapi ada sebelah rumah kita yang membuang sampah di bak sampah kita. Gara-gara cuma perbuatan seperti itu kita jadi hasad. Kita jadi bermasalah dengan tetangga. Ada nggak yang alami begitu? Jadi tetangganya nyapu nih, nyapu, cuma sampah bekas sapuan tadi dibuangnya di bak sampah kita. Terus apa ruginya kita? Oh, yang membuang nanti bukan kita, yang membawa ke tempat pusatnya sana. Kan ada mobil yang keliling. Nah, di sini ketika kita cara pandangnya, cara melihatnya dengan sisi negatif, maka yang terjadi apa? Di dalam diri kita ini ada gejolak. Di dalam jantung kita pun iramanya juga tidak baik. Akhirnya sirkulasi darahnya juga tidak baik. Nah, padahal kalau kita melihatnya, oh ya sudah, toh dibuangnya juga di tempat yang baik, di tempat yang benar. Terus bagaimana kalau contohnya kita lebih ekstrim lagi? Misal pada saat kita buka pintu rumah, tiba-tiba di depan pintu kita berserakan sampah. Nah, tadi kan contohnya sampahnya dibuang di tempat yang benar tuh ya. Contohnya sekarang sampahnya dibuang di depan pintu rumah kita dan kita tidak tahu siapa yang membawa, ada bungkus rokok, ada bekas plastik es dan segala macam. Kalau kita menyikapinya dengan sikap yang baik, maka kita niatkan untuk ibadah jadi amal soleh. Bagaimana caranya? Kita ambil sampah tersebut dengan bismillah. Kita ambil, terus kita masukkan ke tempat sampah, maka itu jadi amal soleh dan hati kita pun tidak akan bermasalah, sehingga tidak membuat kesehatan kita bermasalah. Tetapi pada saat kita keluar rumah melihat sampah yang berserakan tadi, kalimat negatif keluar, sialan, apalagi semua urusan yang di sini diungkap semua kalimat-kalimat jelek. Nah, ini membuat irama jantungnya tidak akan bekerja dengan baik dan sirkulasi darahnya akan terjadi tidak baik. Maka jangan kaget, nanti 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang terkena stroke. Ini bukan ancaman, ini bukan ancaman, karena memang begitu. Rangkaiannya begitu. Kalau kita mengumbar hasad kita, membiarkan hasad kita menguasai diri kita, maka akan mempengaruhi peredaran darah kita. Nah, maka bagaimana cara menyelesaikannya? Gempurlah penyakit tersebut dengan treatment mata hati. Nah, kita amalkan satu hadis. Nanti tolong kalau salah diluruskan ya Ustaz ya. Nah, ini jadi ada hadis dari Abu Dar yang harus kata Rasulullah berkata, jadi tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan sesama saudara muslimnya tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan mengatakan atau mendoakannya yang sama untuk kebaikan yang sama. Nah, kira-kira seperti itu teksnya. Jadi tidak ada seorang muslim pun mendoakan kebaikan ke saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat mendoakannya pula dan untukmu kebaikan yang sama. Kalau kita ingin sehat, maka doakan tetangga kita sehat. Kalau kita ingin sukses, maka doakan tetangga kita sukses. Kalau kita ingin ibadahnya baik, maka doakan orang lain juga baik. Apa yang kita doakan itu akan kembali kepada diri kita. Maknanya seperti itu. Jadi kalau kita ingin sukses baik di dunia dan di akhirat, maka kita doakan orang lain pun sukses di dunia dan di akhirat.
kebanyakan orang mendoakan dari yang terdekat. Kita balik sekarang konsepnya kalau untuk pengobatan. Kalau kita mendoakan orang tua, biasa ya. Mendoakan anak istri atau suami, biasa. Nah ini untuk pengobatan kita konsepnya dibalik. Maka yang kita doakan orang yang jauh dulu, nanti baru mengerucutnya ke dalam rumah. Kita doakan orang sekeliling kita yang di lingkungan kita, di lingkungan kerja atau di lingkungan tempat tinggal, kita doakan, ya Allah mudahkanlah usahanya orang tersebut, sebut namanya. Ya Allah lancarkanlah usahanya, ya Allah sehatkan badannya, ya Allah. Nah ketika kita melihat ada orang lain berpakaian tidak baik, maka kita doakan, ya Allah mudahkanlah agar dia bisa kebeli pakaian yang baik. Kalau kita melihat ada orang lain berpakaiannya masih pakaian adiknya dipakai, tahu pakaian adiknya dipakai, jadi serba ketat. Nah ini misal kita melihat ada ibu-ibu pakai kerudung, pakai jilbab, ternyata kaosnya masih pakai kaos punya adiknya, pas ngangkat tangan di sini kebuka, apa yang ada di kalimat hati kita? Kebanyakan umumnya pasti ngomong, amit-amit, apaan sih cara pakai model seperti ini? Ya, kebanyakan begitu. Nah maka konsepnya kita balik. Ketika kita melihat yang seperti itu, maka kita doakan, ya Allah sudah baik yang dia lakukan, dia berusaha untuk menutup auratnya, mudahkanlah agar bisa membeli pakaian yang lebih baik lagi, agar bisa membeli pakaian yang lebih syar'i lagi. Maka apa yang kita lihat, kalau kita melihatnya dari sisi kebaikan, ini nanti akan mempengaruhi terhadap kesehatan kita. Nah, ini masih banyak, soalnya kita melihat cacatnya orang lain, melihat lemahnya orang lain, akhirnya apa? Hati kita di sini akan bergejolak, darah kita bergejolak. Nah sama kita sholat berjamaah seperti ini pun juga akan ada nanti setan menggoda kita. Yang satu pakai parfumnya, satu botol mungkin dituang semua. Nah, yang satu gak punya parfum, bau keringatnya melebihi daripada orang yang pakai parfum tadi. Kita ada di sebelahnya. Apa nih yang terjadi di diri kita? Ayo, ini fakta yang terjadi. Mulutnya kita diam, tidak keluar sepatah kata pun, tetapi hati kita mengatakan, ini orang pamer nih, parfum segini banyaknya dituang semua. Berarti cara pandang kita adalah cara pandang yang tidak baik. Begitu juga dengan kejadian sebelah kita nggak pakai parfum, bau keringatnya sampai 2 sok kecium. Nah misalkan ada kejadian seperti itu, dalam hati kita akan berkata apa? Kembalikan penilaiannya di diri kita. Kalau dalam hati kita berkata, ini orang nggak mandi 3 hari apa? Kok baunya seperti ini? Maka istighfarlah. Artinya apa? Kita ini sudah kena tipu daya setan, kena talbis iblis. Nah, disitulah letak rusaknya ibadah kita apabila kita mempunyai kalimat-kalimat yang tidak baik, meskipun itu di dalam hati. Nah, maka kita tata lagi. Kalau kita sholatnya dekat orang yang memang aromanya wangi banget, kita berkata yang baik. Masya Allah, mudah-mudahan saya juga bisa kebeli minyak yang seperti ini biar ibadahnya baik. Meskipun sunnahnya ibadah itu pakai wangi-wangian, ya, tapi kita ukur diri. Jangan sampai satu ruangan ini hanya satu aroma yang tercium, yang lain terkalahkan. Ini nanti akhirnya mengganggu konsentrasi ibadah yang lain dan akan memancing reaksi hati-hatinya orangnya akan berkata, akan mengucap sesuatu kalimat. Ya kalau yang diucapnya kalimat yang baik, kalau yang enggak baik, nah berarti penyebab orang tersebut jadi hasad ke kita ternyata kita sendiri yang menyebabkan. Nah, maka ada istilah yang nanti akan menimpa diri kita terkena penyakit al-ain, penyakit ain. Hati-hati. Jadi kalau kita berpenampilan jangan terlalu berlebihan, kalau pakai parfum pun jangan terlalu berlebihan. Kalau kaosnya sudah 3 hari 3 malam dipakai, ya jangan dipakai lagi. Nah, sama-sama ini. Jadi kita menilai orang lain, kita pun nanti akan dinilai orang lain. Maka kita kondisinya diri kita biar tidak dinilai orang lain secara berlebihan. Meskipun kita juga belajar menilai orang lain pun tidak secara berlebihan. Nah, yang berikutnya lagi, ketika kita mendapatkan kondisi yang tidak menyenangkan, maka kita belajar. Tidak mudah untuk merubah sesuatu kebiasaan yang jelek menjadi sesuatu yang baik kalau tidak dipaksakan. Jadi kita biasakan dipaksakan
untuk mengerjakan sesuatu itu dengan niat dulu. Kalau kita niatnya sudah baik, maka paksakan langkahnya. Nah, prosesnya tadi kan kita mendoakan dari yang jauh dulu tuh ya. Yang jauh dulu kita doakan orang yang di sekelilingnya kita. Setelah itu kita doakan juga orang-orang yang menurut kita ini orang nggak enakin, ini orang sering dolim ke saya, ini orang sering memfitnah saya, ini orang sering ikut campur urusan rumah tangga saya. Maka doakan kebaikan orang tersebut. Jadi jangan malah disumpahin. Ini kalau prinsip orang mana Betawi ya, lu jual gua beli gitu ya. Nah ini jangan dipakai prinsip seperti itu. Kalau lu jual ntar dulu, gua butuh enggak? Kalau gua nggak butuh ya kagak beli. Kalau gua butuh ntar dulu bisa ditawar apa enggak gitu loh. Jadi jangan tetangganya bikin ulah, sama-sama makan nasi ngapain takut. Kamu diamin sehari, saya bisa 2 hari. Kamu diamin sebulan, saya bisa 2 bulan. Kapan selesainya? Maka akan merusak ibadah kita dan membuat kesehatan kita tidak baik. Nah ini sering kali terjadi. Orang sakit diobatin sembuh, nggak lama lagi sakit sembuh lagi, nggak lama lagi sakit sembuh lagi. Kalau mendapatkan seperti itu hatinya bermasalah. Tinggal mau jujur apa enggak? Ketika dibungkap hatinya bermasalah, jiwanya bermasalah. Jadi kalau ada orang sakit nih, ini rumus ya, rumusan nanti ingat. Ke diri kita juga sama. Kalau kita hari ini sakit diobatin sembuh, nggak lama lagi sakit lagi dengan sakit yang sama, diobatin sembuh. Gak lama lagi sakit dengan sakit yang sejenis juga, diobatin sembuh. Perbanyak istighfar. Berarti di dalam diri kita ini masih ada sampahnya yang belum dibuang, masih ada hasadnya yang belum dirilis, belum dilepas. Hasad ke siapa? Hasad ke tetangga, hasad ke suami, ke istri, ke anak, ke menantu, ke mertua, ke siapapun itu harus dirilis. Pasti ada sampahnya. Kalau saya ibaratkan, hari ini saya membawa bangkai ini, hari ini. Terus saya kantongin di sini bangkainya. Banyak lalatnya berdatangan. Terus saya minta tolong bapak-bapak semua, tolong bunuh lalat-lalat ini. Dengan pakai disinfektan, dengan pakai semprotan segala macam, matilah tuh lalat. Tapi karena nih bangkainya masih saya kantongin, saya pindah di masjid sebelah. Kira-kira lalat yang di sana nyamper saya enggak, menghampiri saya enggak? Kenapa? Masih ada baunya. Oke. Sekarang bangkainya ini udah ketemu, ternyata ada di baju saya. Saya ambil bangkainya, saya pindahin ke kantong bawah. Udah aman di kantong atas. Di sana lalatnya sudah dimatikan sama tim yang ada di sana. Terus saya pindah ke kantor depan atau tempat lain. Kira-kira masih ada lalat nggak yang menghampiri saya? Nah, jadi permasalahannya bukan membunuh lalatnya. Lalat di masjid Al-Ikhlas sudah dimatikan, lalat di masjid yang sana sudah dimatikan, lalat yang tempat lain sudah dimatikan. Tapi kenapa setiap lalatnya sudah habis, kok ada lalat lagi? Nanti lalatnya habis, ada lagi, lalatnya habis, ada lagi. Karena bangkainya masih dikantongi. Ini bangkai, tapi ini bukan bangkai. Jadi karena bangkainya masih dikantongin, cuma pindah tempat, tadinya di baju, sekarang di celana atau di sekitaran badan kita. Sampai kapanpun ini gak keluar. Maka ketika diri kita sakit diobatin, selesai tuh. Tapi gak lama lagi kok sakit lagi, diobatin lagi, selesai. Gak lama lagi sakit lagi, diobatin, selesai. Nah permasalahannya apa? Minumnya udah baik, makanannya udah dipantang, terus pola hidupnya bagus, olahraga sudah dikerjain, tapi kenapa masih sakit? Nah ini pertanyaan yang harus dibikin muhasabah diri. Kenapa kok diri kita masih sakit? Karena ada jiwa kita yang belum bersih. Karena di dalam jiwa kita ini ada mungkin masih kesel sama pasangan kita. Nah ini misalkan istri, kita contoh istri dulu, nanti baru ke suami. Misal istri sudah kerjain kerjaan rumah, udah capek seharian, suami datang. Terus apa kebiasaannya? Tuh, atau emak, tolong bikinin kopi. Kalimatnya halus nggak? Halus kalimatnya. Tapi ketika istri melihatnya dari sudut pandang negatif atau cara negatif, cara melihatnya ini, saya ini udah seharian capek ngerjain rumah, enak aja lo datang minta kopi, bikin sendiri di sana. Nah, maka ini tidak terjadi sebagai amal soleh, tidak tercatat sebagai amal soleh. Nah, tapi ketika istri melihat
suami dengan kalimat mah atau bu tolong bikinin kopi, dia langsung monek. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wah, ini ladang ibadah saya. Allah nyuruh saya ibadah. Tuh suami bilang bikinin kopi. Berarti ini kesempatan saya bikin amal. Wah, sebentar. Adukin langsung. Nih Pak, nih ya, nih langsung dikasih. Jadi amal. Itu kalau melihatnya dengan ilmu. Jadi jangan melihat seharinya, kesehariannya capek ngurusin rumah. Nah, begitu juga sebaliknya. Sebaliknya suami pulang kerja, tiba-tiba pas makan makanan istri kok merasa ada yang kurang. Ini makanannya rasanya kurang enak, kurang enak. Nah, kalau kita melihatnya dari kacamata yang positif, maka kita akan berkomentar dalam hati, oh mungkin kecapean sehingga lupa garamnya, oh mungkin buru-buru sehingga kebanyakan garamnya. Maka ketika kita menyikapi dengan sikap yang positif tadi, itu membuat jantung kita, membuat jiwa kita akan lebih enak dibanding kita langsung ngomel. Ini garam terlalu murah atau gimana? Kalimatnya pedes banget. Jadi garamnya terlalu murah atau gimana? Kok asinnya begini? Sampai ngomel-ngomel. Nah, maka ini akan membuat rusak juga jiwa kita, rusak hati kita. Maka yang kita lakukan, apapun yang di depan kita, maka kita sikapi dengan baik. Ini resep. Kalau kita ingin sehat luar dan dalam, tidak ada yang menjamin kalau kita ibadahnya baik kita nggak sakit. Tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang menjamin kalau kita dekat sama Allah kita nggak bakalan sakit. Tidak ada yang menjamin. Banyak ulama yang sakit juga banyak. Banyak guru-guru kita yang sakit juga banyak. Cuma bedanya kalau kita dekat dengan Allah pada saat kita sakit akan mudah mendapatkan solusi, akan mudah tenang jiwa kita. Bedanya di situ. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, gak ada yang menjamin kita akan sehat seumur hidup, gak ada yang menjamin. Pasti kita mengalami sakit juga. Cuman kalau kita punya ilmunya, kita dekat dengan Allah, pada saat kita sakit, kita menikmati sakitnya itu tetap bisa ibadah dengan baik, tidak beruntung. Contoh sederhananya begini. Ada kemarin saya membantu orang sakit kaki sebelah kiri, sakit, buat jalan sakit. Nah, terus ngeluh terus, sudah berobat fisioterapi 3 bulan di rumah sakit. Habis dana udah banyak. Dan di terapi di akupuntur juga sudah berapa kali, tidak ada perubahan. Kodarullah ketemu dengan saya ngobatin minta diruqyah. Nah, terus saya bilang begini, kita tuker aja Bu, berarti kita tuker. Ibu kakinya sembuh, tapi matanya rabun, sama telinganya nggak mendengar, sama mulutnya sulit bicara. Gimana kalau kita tukar gitu, kita doa, kita tukar begitu? Wah, ya nggak mau. Nah, kenapa nggak mau? Masa saya sembuh kakinya, nanti mata nggak bisa melihat, mulut nggak bisa ngomong, terus aktivitas yang lain terganggu. Pertanyaan saya, dari kemarin ibu itu cuma muter-muter di area kaki cara berpikirnya. Kapan saya sembuhnya? Kenapa saya sakit? Terus bagaimana saya sembuhnya? Sementara mata ibu itu masih bisa melihat, mulutnya masih bisa berbicara dengan baik, punya makanan masih bisa, berjalan dengan kaki kanan juga masih bisa meskipun yang kiri sakit. Kanan tangan ini dua-duanya normal semuanya. Nah, ini maksudnya tumpulkan penyakit tersebut dengan treatment hati itu seperti itu. Jadi kalau kita lagi sakit, kita jangan mikirin satu poin penyakitnya. Sementara di sisi lain ini ada banyak kesehatan yang saat ini sedang kita nikmati. Kenapa kok kita berpikirnya hanya kepada satu poin yang sakit tadi, sehingga menutup nikmat-nikmat yang lain. Ini yang membuat malah lama pengobatannya. Itulah maksudnya. Nah, kalau hari ini kita memang ditakdirkan lagi sakit perut, kita jangan fokus di perut terus. Lihat mata kita, oh ternyata mata masih bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan masih normal, bisa nulis, bisa SMS-an, terus bisa aktivitas yang lain. Maka jangan hanya terfokus kepada satu poin penyakit. Nah, ketika kita bersyukur terhadap nikmat Allah, nanti Allah tambah lagi nikmat-nikmat yang lainnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kan kalimat lanjutannya ada ancaman itu. Jadi kalau kita bersyukur ya bagus, kalau kita nggak bersyukur hati-hati, waspada kalau kita nggak bersyukur. Nanti Allah marah. Nah, salah satu bentuk kita nggak bersyukur itu apa? Itu tadi, ketika Allah kasih satu penyakit di dalam tubuh kita berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun
kita ngedumel, kita gerutu kapan sembuhnya terhadap satu penyakit tersebut. Sementara ada banyak nikmat yang kita nikmati tanpa kita syukuri. Nah ini kebalik. Makanya dengan muhasabah ini, dengan konsep pengobatan qalbu, pengobatan hati ini, kita supaya dapat teguran. Kalau kita ini sakit, oh Allah sayang sama kita. Kalau kita sakit, oh ternyata dosa saya ini mau dikurangi sama Allah. Kalau kita sakit, oh ternyata Allah ini ingin memasukkan saya ke surga dengan caranya Allah. Gitu loh. Kita berpikirnya selalu positif. Kalau kita berpikir negatif, yang terjadi apa? Dosa saya apa? Salah saya apa? Terus saya sholat sudah, zakat sudah, puasa sudah, sedekah sudah. Kenapa kok saya sakit? Nah, kan ada yang sudah lemahnya iman sampai keluar kalimat seperti itu. Mendingan saya nggak usah sholat. Itu di luar sana banyak orang yang nggak sholat sehat. Di luar sana banyak orang yang nggak puasa sehat. Di luar sana banyak orang yang nggak sedekah juga sehat. Ngapain saya harus lakukan itu semua kalau saya masih sakit? Nah, dia lupa bahwa sakit ini adalah sesuatu yang memang Allah kondisikan. Kita ini masih mau dikasih nikmat yang sangat luar biasa. Nikmatnya itu apa? Karena kita ini orang yang banyak dosa. Dengan dikasih sakit tersebut, Allah gugurkan dosa-dosa.